Terima kasih Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam Pancasila Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati dan yang saya banggakan tentunya Ketua DPP APWI, Bapak Baru masuk lagi deh. izin host, ada suara yang bocor. Ketua BPAPWI Bapak Dr. Budiasto Teguh Widodo, kemudian Ketua Majelis Pertimbangan dan Kehormatan DPP APWI Bapak Dr. Lalu Henry Yana, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 3, dan Wakil Ketua 4, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, dan para Sekretaris Umum dan Bendahara Umum, para Ketua Badan, para Ketua Departemen Lingkungan DPP APWI, para Ketua DPK APWI, dan para Ketua DPP APWI. Dan yang teristimewa di pagi hari ini tentunya dengan narasumber, saya merasa jadi kayak James Bond hari ini, Bapak Ibu sekalian, karena yang hadir di pagi hari ini para Sri Kandi-Sri Kandi yang kita banggakan. Ya, mudah-mudahan nanti sama kayak tanggal 21 April pas Lebaran semuanya ini jadi Sri Kandi kita, para Kartini kita. Masing-masing muda-muda semua. Ya, yang pertama saya kenalkan dulu yaitu Ibu Sarina Dewi ME dari Lembaga Administrasi Negara. Terima kasih. Ini partner saya bertengkar tiap hari. Kemudian juga Ibu Mardian Harfia dari Kementerian PAN-RB sudah hadir, Bu. Bapak. Alhamdulillah Bu Mardian. Aduh, ini saya benar-benar masuk surga nih. Terus ada lagi yang cantik juga nggak salah nih Bu Susan Bu Meikawati, sudah hadirkah? Sudah Bapak, terima kasih. Alhamdulillah. Nah, beliau ini para narasumber kita hari ini, dan nanti izinkan saya untuk memberikan waktu sekitar 30 menit masing-masing ya. Nanti yang pertama itu tentu dari kebijakan dulu, mungkin Bu Mardian tolong di-share sedikit nanti 30 menit tentang kebijakan yang mendasari. Karena banyak nih. Banyak kebijakan, ada Permen PAN-RB nomor 1 tahun 2023 yang mengatur jabatan fungsional yang bikin kocar-kacir. Yang sekarang itu menghilangkan berbagai kita sebut dengan butir-butir kegiatan, yang dimana nanti penilaian kinerjanya itu kepada yang namanya apa yang didapatkan dari pimpinan kita ya, dari matrik peran hasil dan lain sebagainya. Dan nanti minta juga di-share sama Bu Susan bagaimana menarik kinerja yang baik nantinya. 30 menit juga Bu Susan dan Bu Sarina Dewi tentang strategi. Yang ini saya pengen lihat bagaimana strategi Widya Iswara untuk menghadapi semua itu. Ya, karena sekarang zamannya berbeda, caranya berbeda, dan tentunya kita ingin menghilangkan kegelisahan. Ini boleh saya laporkan banyak isu terkait Widya Iswara. Yang pertama itu tadi masalah optimalisasi kinerjanya, juga ada masalah tentang adanya katakan untuk pengangkatan jabatan Widya Iswara sekarang melalui uji kompetensi, dan juga yang paling penting ada yang formasi. Isu-isu tersebut, kalau saya survei di beberapa tempat itu rata-rata Widya Iswara banyak yang khawatir, banyak yang nggak bisa naik pangkat dan lain sebagainya. Apalagi sekarang kalau dinilai oleh pimpinan, apakah pimpinan bisa jadi objektif gitu? Ini kan kekhawatiran Bu di lapangan. Ini semuanya kita pengen dapat pencerahan dari Ibu bertiga di pagi hari ini. Tentunya kita berharap teman-teman nanti punya kesempatan untuk bertanya di 30 menit terakhir. Jadi nanti yang 30 menit pertama saya sampaikan ke Bu Mardian dulu, kemudian dilanjutkan oleh Bu Susan dan Bu Sarina Dewi di akhir. Untuk itu, sebelum kita mulai, tadi sudah doa, tapi kita pengen doa sekali lagi Bapak Ibu sekalian, biar kita dapat keberkahan ilmu di bulan Ramadan ini ya. Biar untuk kita sama semua, biar kita nanti bisa semuanya mendapatkan berkah daripada ilmu ini. Kita berdoa, sesuai keinginan masing-masing, kita berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya ingatkan untuk host, nanti teman-teman yang tiba-tiba bocor suaranya di unmute, ya. Nanti biarkan kita dapatkan hal-hal yang penting-penting dari para narasumber kita. Baik, untuk 30 menit yang pertama saya serahkan kepada Ibu Mardian Harfia. Kami persilakan. Baik,
Terima kasih Pak Moderator, Pak Ferry. Yang terhormat Bapak Ketua Umum DPP APUI, kemudian ada tadi Pak Kepala Departemen Bangkom, pengurus APUI, panitia penyelenggara kegiatan webinar hari ini, serta Bapak Ibu peserta yang mayoritas adalah tentu saja pejabat fungsional Widya Iswara. Yang pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf Pak, hari ini Bu Asdep kebetulan ada kegiatan lain sehingga menugaskan kami, namun dengan kehadiran kami semoga tidak tetap memberikan banyak manfaat bagi kegiatan kita hari ini. Nah, terkait beberapa hal tadi, isu-isu yang disampaikan baik dari Pak Ketua Umum maupun dari Pak Moderator tadi, mungkin nanti ada sedikit paparan yang kami sampaikan terkait kebijakan, namun karena kami di bidang ASDEP peningkatan kinerja dan kesejahteraan, mungkin kami lebih banyak diskusi terkait dengan Permenpan 6 tahun 2022. Nah, nanti yang secara teknis mungkin Mbak Susan yang akan melanjutkan, serta tentu saja guru saya Bu Sarinah Dewi, yang tentu saja nanti di akhir akan lebih teknis memandu atau berdiskusi terkait lebih kepada kinerja pejabat fungsional Widya Iswara. Baik, saya izin share screen. Baik, mungkin sudah banyak dari Bapak Ibu sekalian yang sudah mengetahui terkait dengan Permenpan 6 tahun 2022 ini, karena sekarang udah 2023 dan harapannya awal tahun 2023 kemarin kita sudah mulai menggunakan atau menyusun perencanaan sesuai dengan SKP untuk sesuai dengan Permenpan 6 tahun 2022. Nah, poin-poin perubahan yang mungkin Bapak Ibu sebelumnya kita menggunakan Permenpan 8, sekarang sudah ada Permenpan 6 seperti itu. Saya sampaikan sedikit histori awal kenapa Permenpan 8 ini berubah menjadi Permenpan 6. Tentu saja dalam waktu tahun-tahun terakhir ini kita sudah mulai melakukan rekrutmen untuk P3K. Nah, mungkin karena P3K sudah mulai berinteraksi dengan kita, memulai kinerja dengan kita, kemudian belum ada pengaturan tentang kinerja, sehingga muncullah Permenpan 6, di mana nanti teman-teman P3K pun akan menyusun SKP, kemudian melakukan penilaian kinerja sesuai dengan Permenpan 6 ini. Nah, ini yang mungkin awalnya kenapa muncul Permenpan 6 agar menyatukan tadi ASN, pengolahan kinerja ASN baik dengan PNS maupun P3K. Kenapa Permenpan 8 kemudian menjadi Permenpan 6 saja. Kemudian selanjutnya terkait dengan model SKP yang kita gunakan, di sini ada dua, di Permenpan 6 ada yang bentuknya kuantitatif maupun kualitatif. Mungkin Bapak Ibu sudah biasa kita menggunakan pendekatan dengan kuantitatif, mungkin bentuknya tabel-tabel gitu kan, ada indikator kinerjanya, ada targetnya gitu kan, yang bentuknya adalah ada berupa satuan pengukuran tertentu. Namun di Permenpan 6 ini juga kita mengenal model lain yang bentuknya kualitatif. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa gunakan, sesuaikan saja kebutuhannya seperti apa, namun harapannya adalah yang kita susun terkait dengan rencana kinerja akan menggambarkan hasil kinerja kita, output-nya seperti apa, outcome-nya seperti apa, sesuai dengan ruang lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawab kita di jabatan. Kemudian selanjutnya dalam Permenpan 6 ini perubahan yang paling mendasar adalah terkait dengan penilaian kinerja. Mungkin tidak datangi hari. Karena memang sebelumnya di Permenpan 8 penilaian kinerja dilakukan dengan rumus matematis gitu kan. Ada Excel tertentu yang kita berikan bobot, ada metode cascading dan direct dan non direct yang bobotnya berbeda gitu kan. Kemudian di Permenpan 6 ini penilaian akan lebih sederhana dikarenakan tadi juga Pak Moderator sudah sampaikan kita menggunakan penilaian kinerja dulu dari organisasi. Penilaian kinerja organisasi akan menjadi dasar
ketika kita akan menilai kinerja individu. Jadi ketika kita akan menilaikan kinerja, kita sudah harus dapat dulu nih nilai kinerja organisasi kita itu apa? Apakah baik, sangat baik gitu kan? Nanti kita lihat apakah sangat baik, nanti proporsi individu yang ada di dalamnya akan seperti apa. Dan ini sudah kita susunkan SE-nya di SE nomor 3 tahun 2023. Di sana disebutkan beberapa ketentuan ketika organisasi kita nilainya baik atau sangat baik, proporsi untuk individu yang ada di dalamnya akan seperti apa. Kemudian selanjutnya, ini kaitan juga dengan Permenpan 1, walaupun kami bukan mengampu di Permenpan 1, namun di Permenpan 6 ini lebih dulu menyatakan bahwa kinerja JF tidak lagi dikaitkan dengan butir kegiatan dan angka kredit. Maksudnya adalah kalau dulu misalnya ketika kita akan menyusunkan suatu rencana kinerja, kita akan melihat butir kegiatan mana yang berkesesuaian dengan hasil kinerja yang kita dapatkan. Namun saat ini apapun yang diekspektasikan, diarahkan, didisposisi oleh pimpinan akan kita langsung kerjakan. Jadi ini historinya agak menarik karena memang banyak laporan dari pimpinan kementerian lembaga daerah kepada pimpinan kami bahwa dianggap jabatan fungsional itu memilih-milih pekerjaannya gitu kan. Misalnya, Pak ini bukan kerjaan saya karena butir kegiatan saya hanya sampai sini. Pak ini saya nggak dapat angka kredit, jadi saya nggak bisa mengerjakan apa yang Bapak inginkan. Nah, dengan munculnya Permenpan 6 ini, jabatan fungsional tidak lagi bisa memilih-milih pekerjaannya. Walaupun nanti di Permenpan 1 pun disebutkan ada ruang lingkup pekerjaan yang membatasi agar atasan atau pimpinan juga tidak terlalu liar dalam tanda kutip memberikan ekspektasi kepada pegawainya. Tetap harus dibatasi adanya ruang lingkup pekerjaan. Nah, namun mungkin hal ini nanti akan ditindaklanjuti lagi, ada turunan dari Permenpan 1 seperti itu, seperti yang saya dengar, yang akan disusun oleh instansi pembina masing-masing. Kemudian ini mungkin ketentuan peralihan saja yang menyatakan bahwa Permenpan 8 berakhir di tahun 2021 Desember, mungkin kita sudah melewatinya. Di tahun 2022 harapannya kita sudah menggunakan atau menyusun SKP berdasarkan Permenpan 6 tahun 2023. Selanjutnya, yang ingin kami sampaikan bahwa pengolahan kinerja ASN atau turunan dari PP 30 tahun 2019 ini menyatakan bahwa kinerja adalah merupakan suatu sistem yang dimulai dari perencanaan, kemudian bagaimana pelaksanaannya, dalam pelaksanaan itu ada pengembangannya, ada ongoing feedback-nya, kemudian bagaimana mengevaluasi, dan terakhir pemberian tindak lanjut dapat diberikan dalam bentuk penghargaan ataupun sanksi kepada pegawai. Namun dalam hal ini harapannya mungkin kita tidak hanya melihat pegawai untuk diberikan sanksi saja, namun yang kita kedepankan adalah bagaimana mengembangkan pegawai itu sendiri melalui ongoing feedback. Jadi kalau dulu kita misalnya diberikan pekerjaan dari atasan seperti itu, di awal tahun, selesai di akhir tahun, dinilaikan, dan kemudian SKP selesai seperti itu. Nah, namun saat ini, kapanpun pimpinan bisa memberikan ekspektasi kepada pegawainya untuk melakukan suatu kinerja, ketika kita melaksanakan kinerja tersebut, menyampaikan kepada pimpinan, pimpinan akan langsung memberikan feedback kepada kita. Apakah kinerja yang kita lakukan sudah sesuai, apakah mungkin tidak sesuai, kemudian ada substansi yang perlu ditambahkan, ada hal-hal lagi yang harus dikembangkan. Nah, ini adalah tugas dari pimpinan bagaimana mengembangkan pegawai itu sendiri. Nah, memang ketika nanti fokus dari pimpinan adalah ekspektasi, memberikan feedback, harapannya ketika melakukan evaluasi, pimpinan juga tidak akan sulit untuk melakukan hal tersebut karena ongoing feedback setiap saat dilakukan. Pimpinan tahu siapa yang kinerjanya sesuai dengan harapannya atau mana pegawai yang memang kurang sesuai kinerjanya sesuai dengan ekspektasi dari pimpinan tersebut. Nah, ini merupakan suatu siklus. Begitu juga tadi PP 30 menyampaikan sistem manajemen kinerja. Manajemen kinerja ini merupakan alat kontrol manajemen untuk mengawasi kinerja pegawai agar pegawainya dapat mencapai kinerja sesuai dengan tujuan dari organisasi.
Baik, untuk memahami masing-masing siklus ini mungkin saya sedikit saja menyampaikan satu persatu tahapan dalam siklus manajemen kinerja ini. Yang pertama, bagaimana menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi. Sebenarnya menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi ini hampir sama gitu ya dengan kita menyebutnya menyusun perencanaan gitu. Dan kita masih berdasarkan dokumentasi gitu. Begitu kita menyusun suatu perencanaan tentu nanti di awal tahun akan ditetapkan. Walaupun dinamis sekali SKP, kapan saja bisa berubah sesuai dengan ekspektasi dari pimpinan, namun perencanaan di awal tahun perlu kita susun, karena ketika di awal tahun pimpinan unit menerima PK, di sana sudah ada indikator kinerja, sudah ada sasaran, dari indikator itulah nanti akan kita turunkan masing-masing, kita ini berkontribusi di indikator yang mana. Seberapa besar peran kita untuk mendukung indikator kinerja dari pimpinan tersebut. Nah, ini nanti yang kita akan lakukan dialog kinerja, tadi sudah disampaikan. Kita akan dilakukan di awal tahun dialog kinerja, peran saya sampai mana, Pak? Apakah peran saya hanya sampai misalnya karena kita di perumusan kebijakan sampai harmonisasi, Pak? Atau peran kami misalnya hanya sampai sosialisasi, misalnya seperti itu. Nah, itu dukungan-dukungan itu nanti kita susun dalam bentuk matriks peran dan hasil. Nanti kami sampaikan di awal, di bawah, bagaimana kita menyusun matriks peran dan hasil setelah kita melakukan dialog kinerja. Dialog kinerja kita lakukan bersama-sama dengan anggota tim semuanya untuk membagi pekerjaan. Kita tuangkan dalam matriks peran dan hasil, kemudian dari situ kita bisa melihat peran saya ini setahun ini rencananya akan sampai sini. Namun suatu saat hal itu pasti akan bisa berubah tergantung tadi ketika pelaksanaan kinerja itu dilaksanakan. Nah, ini tadi ketika di awal tahun pimpinan unit menerima PK, kita melihat indikator kinerja masing-masing dari unit tersebut seperti apa, mana yang kita dukung, teman kita mana yang didukung. Mungkin saya hanya mendukung satu indikator kinerja, itu nggak ada masalah. Karena satu indikator pun ketika kita breakdown pun mungkin akan menghasilkan suatu kinerja yang banyak. Karena kinerja bukan hanya dari akhir, kita bisa lihat kinerja di proses juga, maupun kinerja di inputnya nanti akan seperti apa. Kita turunkan dalam SKP JPT, karena kalau SKP JPT, jabatan pimpinan tinggi akan lebih mudah kita susunkan, karena sudah ada indikator kinerjanya, hanya kita turunkan, nanti targetnya juga sudah ada, nanti rencana kinerjanya nanti akan kita susun seperti apa. Kita dialogkan dengan teman-teman tim, ada mungkin di dalam sana jabatan administrator, di dalamnya ada fungsional, pelaksana, bahkan ada P3K mungkin nanti yang kita berikan juga peran. Nah, ini kita susunkan nanti dalam bentuk matriks peran dan hasil. Nah, di dalam dialog kinerja itu, selain kita melakukan dialog untuk memberikan tadi peran hasil kerja yang diinginkan pimpinan seperti apa, kita juga bisa mendialogkan misalnya sumber daya yang dibutuhkan, skema pertanggungjawabannya seperti apa, dan konsekuensinya seperti apa. Saya ambil contoh seperti ini. Misalnya ketika kita ditunjuk menjadi ketua tim untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, ketua tim mungkin bisa saja menyampaikan kebutuhan-kebutuhannya. Misalnya, Pak, saya perlu tim 5 orang atau 4 orang seperti itu. Kemudian mungkin Pak, ketika saya mengolah data, saya perlu perangkat yang lebih kuat gitu. Nah, seperti itu bisa kita sampaikan kepada pimpinan, agar pimpinan tahu kebutuhan untuk mencapai kinerja unitnya itu apa saja. Kemudian kita juga bisa menyampaikan skema pertanggungjawaban, misalnya saya akan melaporkan pekerjaan saya dalam sebulan sekali kepada Bapak, perkembangannya seperti apa, atau seminggu sekali saya akan sampaikan progresnya seperti apa. Kemudian konsekuensi ini menurut saya agak penting kita sampaikan, karena bisa saja gitu ya, kita tidak tahu rencana ke depan bisa berubah gitu kan, atau ada kendala yang kita hadapi, konsekuensi apa yang bisa kita terima. Tapi harapan kita konsekuensi itu nilainya positif. Apakah nanti kinerja ini begitu ada kendala, kita cari solusi lain, atau kita kembalikan kepada pimpinan agar pimpinan memikirkan strategi yang lebih pas terkait hambatan atau kendala yang nanti akan dihadapi tersebut.
Nah, ini dialog-dialog ini penting kita sampaikan di awal tahun sambil kita menyusun peran-peran kita. Nah, ketika nanti dialog kinerja sudah dilaksanakan, gitu kan, di sini sudah ada dialog kinerja, terus kemudian pimpinan sudah mengcascading dari PK, dari indikator kinerjanya, bentuknya seperti apa, diberikan peran untuk semuanya, kita susun matriks peran dan hasil. Matriks peran dan hasil ini adalah dasar kita menyusun SKP tersebut. Jadi ketika kita punya matriks peran hasil, ini adalah dasar untuk menyusun SKP tersebut. Nah, nanti indikatornya yang kita tambahkan, rencana kinerjanya sudah ada, tinggal indikator yang kita tambahkan. Bentuknya nanti akan seperti apa. Kemudian tahapan kedua adalah memberikan umpan balik atau ongoing feedback. Nah, mungkin mudahnya ongoing feedback itu ketika kita menyampaikan hasil kinerja kita kepada pimpinan, pimpinan akan memberikan banyak feedback kepada kita. Misalnya, ketika menyusun surat edaran nomor 3 gitu ya, kami diberikan penugasan terkait hal tersebut. Ketika itu dilaksanakan, kemudian sudah kita susunkan draftnya, kami kembalikan kepada pimpinan, ada hal-hal yang menurut pimpinan, oh ini kurang pas, saya maksudnya nggak kayak gini, ini nanti akan gaduh, ini apa? Nah, itu adalah salah satu feedback yang diberikan oleh pimpinan kepada kita, agar kita nanti bisa melakukan melakukan perbaikan kembali. Nah, itu mungkin salah satu bentuk ongoing feedback yang diberikan oleh pegawai setelah kinerja itu dilaksanakan. Kemudian tahap yang ketiga adalah melakukan evaluasi kinerja pegawai. Nah, evaluasi kinerja pegawai ini memang kita kenal, kalau di Permenpan 6 itu ada 2 bentuk evaluasi kinerja, yang bentuknya periodik maupun yang evaluasi kinerja akhir. Yang periodik ini terkait misalnya apabila Bapak Ibu sudah menerapkan penilaian kinerja periodik, misalnya per bulan bisa, per semester bisa, atau per triwulanan bisa. Nah, periodik ini yang kita lihat adalah rencana aksi di tiap triwulanannya apakah sudah tercapai atau belum. Nah, ini mungkin masih sedikit ya kementerian lembaga daerah yang sudah menerapkan penilaian kinerja periodik ini. Karena memang ketika kita merencanakan suatu kinerja dalam 1 tahun, dalam 1 tahun itu harus kita bagi lagi menjadi periodiknya seperti apa, kita susun rencana aksi di tiap periodiknya seperti apa, apakah misalnya di rencana aksi itu memungkinkan kita capai dalam 3 bulan gitu kan, dalam sebulan nanti kita susunkan detailnya untuk mencapai kinerja itu seperti apa. Nah, ini kami pun di Menpan sedang berusaha untuk menyusunkan penilaian kinerja periodik dengan cara di setiap triwulanan kita mencari target antara atau output antara di periodik tersebut seperti apa. Misalnya kalau saya kembali lagi ke contoh jabatan kami, analis kebijakan, di mana outputnya adalah sebuah kebijakan. Kalau kita bicara misalnya peraturan menteri, kita harus tetapkan dalam 1 tahun, dalam 3 bulan itu kira-kira kita akan berikan outputnya seperti apa? Apakah sudah selesai draftnya gitu? Kalau misalnya target antaranya adalah atau output antaranya adalah draft permen yang sudah dibahas di internal gitu kan. Nah, apakah dalam 3 bulan itu bisa kita siapkan draft tersebut? Nah, itu merupakan bagian nanti untuk menilai kinerja periodiknya. Nah, itu mungkin salah satu contoh untuk periodik, karena yang kita lihat adalah rencana aksinya, apakah sudah tercapai atau belum. Nah, capaian kinerja periodik organisasi ini ada istimewa apabila tadi melampaui dari rencana aksi. Misalnya dalam 3 bulanan tadi harus ada draft permen, tapi ternyata draft permennya sudah harmon gitu kan, berarti itu nanti nilai atau capaian dari kinerja periodik organisasinya adalah istimewa. Kemudian baik kalau dia sesuai dengan rencana aksi, cukup kalau berprogres, dan selanjutnya ada yang kurang atau sangat kurang. Nah, dari capaian kinerja periodik organisasi tersebut, baru kita lihat ada pola distribusi pegawai. Memang ketika kita menilaikan kinerja individu, kita harus melihat dulu pola distribusinya akan seperti apa.
Baru ketika polanya sudah dapat, kita misalnya dapat berapa orangnya, berapa orang sangat baik, berapa orang baik gitu kan. Nanti masing-masing orang pimpinan akan membandingkan hasil kerja dan perilaku kerjanya. Hasil kerjanya seperti apa, apakah di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di atas ekspektasi, atau perilakunya nanti akan seperti apa. Nah, ini nanti yang dibandingkan. Baru nanti dapat, oh ya 2 orang, oh ya 3 orang, oh si ini sama si ini kira-kira lebih bagus yang mana. Nah, itu nanti yang dimasukkan ke dalam pola. Kemudian begitu juga untuk kinerja dari capaian kinerja organisasi akhir. Kalau tadi periodik kita lihat rencana aksinya, namun untuk yang kinerja organisasi akhir kita lihat sampai setahunan ini bagaimana kinerjanya. Apakah progresnya bagus gitu, apakah rencana aksinya tercapai semuanya gitu kan. Nah, ini adalah capaian kinerja untuk organisasi akhir. Di dalam SE 3 2023 di situ disampaikan capaian kinerja akhir organisasi, kita lihat proses dan hasil sebagai sumbu X dan sumbu Y-nya. Sebagai sumbu X di proses, ini kita akan lihat apakah di unit tersebut ada inovasi yang bisa mereka lakukan dalam mencapai kinerjanya. Nah, maka ini nanti prosesnya akan dinilai sangat baik. Kemudian kalau dia baik, itu kalau hanya proses seperti status quo saja, seperti rutinitas, seperti biasa, belum ada perkembangan atau inovasi yang dilakukan. Namun kalau nanti dia kurang, berarti dia mungkin tidak berproses. Nah, tidak berproses karena apa? Mungkin ada kendala, perubahan kebijakan, dan lain-lain itu perlu disampaikan. Kemudian ketika kita bicara sumbu Y sebagai hasil, kita harus lihat indikator kinerja kita di PK itu apakah semua sudah tercapai. Kemudian ada bukti evidence kalau itu sudah tercapai, dan ekspektasi dari pimpinan unit pimpinan di atas itu apakah sudah terdeliver atau tersampaikan atau dikerjakan dengan baik oleh unit tersebut. Seperti apa? Nah, jadi kalau kami bisa cerita di tahun 2022 kemarin kami sudah mempraktekkan hal ini Bapak Ibu. Jadi Pak Deputi memanggil para asdep ketika akan memberikan penilaian terkait dengan kinerja dari unitnya. Pak Deputi mengerti di setiap asdep ini outputnya harus seperti apa. Misalnya outputnya PP, atau outputnya permen, atau outputnya hanya rutinitas. Nah, nanti akan diberikan penilaian kinerja unit oleh Pak Deputi. Nah, ketika pimpinan unit eselon 2 sudah mendapatkan penilaian unitnya, nah nanti baru kami dipanggil Bapak Ibu. Kami dipanggil misalnya dalam satu asdep kami ada 15 orang misalnya. 15 orang ini nanti yang akan didistribusikan sesuai dengan pola distribusi sesuai dengan penilaian unit. Kalau misalnya kami mendapatkan penilaian kinerja unit baik di SE itu disampaikan 70% pasti anak-anak yang ada di bawahnya akan bernilai baik. Boleh ada sangat baik, tapi wajib ada cukup. Kalau penilaian kinerjanya baik. Kalau sangat baik, kita bisa sangat baik dan baik saja gitu. Tapi kalau udah baik, itu ada sangat baik, ada cukup. Nah, agak masalah ketika memang kita mewajibkan ada orang yang cukup tadi, karena kendalanya nanti ada teman-teman yang mau naik pangkat gitu kan, karena syarat naik pangkat saat ini masih kita sebutkan penilaian kinerja minimal baik. Nah, 5 menit lagi Bu Mardian, boleh? Ya Pak, ya baik. Nah, ini nanti yang kami analisis kembali terkait hal tersebut karena ada beberapa kendala bagi teman-teman yang akan naik pangkat. Namun harapan kami ini dilakukan oleh pimpinan unit agar bisa mengklasifikasi teman-teman yang memiliki kinerja baik atau sangat baik itu seperti apa. Nah, ini nanti yang harus dilakukan oleh pimpinan juga. Ini nanti pola-pola dari unit kinerja organisasinya seperti apa. Ini ada yang butuh perbaikan, baik, seperti itu. Istimewa ini kita sangat baik dan baik saja, di SS sudah kami detailkan implementasinya. Nah, ketika kita bicara rating kinerja, kalau kita nanti membandingkan antara orang satu dengan orang yang lain, kinerja pegawai itu kita lihat dari hasil kerja dan perilaku kerja. Ketika kita bicara hasil kerja, kita melihat apakah ekspektasinya tercapai semua, kemudian apakah feedback-nya, responnya semua positif. Kalau sesuai ekspektasi, mungkin hanya sebagian besar atau ada respon positif, ada yang negatif, tapi masih tetap lebih banyak positif, seperti itu. Nah, kalau di bawah ekspektasi, mungkin
semuanya atau sebagian besarnya di bawah ekspektasi dan responnya juga tidak bagus dari pimpinannya. Begitu juga nanti kita bicara perilaku kerja, di mana di situ disampaikan perilaku kerja harus berdasarkan core values ASN berakhlak. Apakah dia konsisten atau moody gitu kan? Nah, itu nanti yang dibandingkan antara pimpinan akan membandingkan antara pegawai satu dengan pegawai lainnya untuk menempatkan ke dalam 9 box ini. Nah, ini format dokumen evaluasi kinerja nanti yang disampaikan. Ini mungkin sudah mulai digunakan ya, Mbak Susan, untuk dokumen evaluasi kinerja yang disampaikan kepada BKN untuk kenaikan pangkat. Kemudian terakhir, Pak, ini adalah tindak lanjut atau pemberian penghargaan. Pemberian penghargaan dalam bentuk uang saat ini belum bisa kita lakukan ya Pak, karena mungkin aturan besarnya kita belum ada. Namun ke depan kami harapannya kita bisa memberikan pembedaan antara orang yang berkinerja baik, sangat baik, dengan orang yang kurang atau cukup. Nanti kita akan berikan adanya insentif atau nanti ada diberikan bonus. Namun secara umum di undang-undang pun disebutkan biasanya ada prioritas untuk pengembangan kompetensi yang mungkin bisa saat ini bisa dilakukan, diberikan. Atau mungkin pimpinan punya penghargaan dalam bentuk lain, ajak ngopi misalnya kan, atau ajak makan siang bareng gitu, itu adalah bagian dari penghargaan terhadap kinerja yang dilakukan. Mungkin seperti itu Pak yang bisa kami sampaikan sebagai bahan diskusi kita hari ini. Lebih dan kurang kami kembalikan lagi kepada Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini luar biasa nih. Boleh nggak kita minta sedikit upload sebagai reaction nih teman-teman di bawah. Bu Mardian, banyak yang bertanya Pak Yakin, tapi saya akan coba move dulu kepada pembicara berikutnya, karena memang saya akan padatkan di dalam 30 menit terakhir. Terima kasih Bu Mardian Harvia, luar biasa presentasinya. Berikutnya saya mau undang Sri Kandi saya yang kedua, Bu Susan. Bu Susan, adakah di sini Bu Susan? Hadir Bapak. Alhamdulillah. Oke. Silakan Bu Susan, 30 menit berikutnya buat Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada pagi hari ini. Mungkin karena hanya 30 menit ya, jadi saya langsung share screen, izin ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya tadi secara garis besar mengenai kebijakan pengelolaan kinerja sudah disampaikan oleh Bu Mardian. Jadi mungkin saya meng-highlight bagian-bagian yang lebih teknisnya saja ya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Mardian ya, bahwa pengelolaan kinerja ini terdiri dari 4 siklus. Yang pertama adalah perencanaan kinerja, kemudian yang kedua adalah pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja, siklus yang ketiga adalah penilaian kinerja, dan siklus yang keempat adalah tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. Nah, tentunya pengelolaan kinerja ini karena full circle ya Bapak Ibu, jadi kita perlu melakukan secara keseluruhan. Nah, tentunya dari hasil asistensi yang telah kami lakukan ke instansi pusat maupun daerah, kami berproses melakukan pendampingan mulai dari perencanaan kinerja, kemudian juga siklus yang kedua dan siklus yang ketiga yaitu penilaian kinerja. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita langsung ke perencanaan kinerja. Nah, secara teknis Bapak Ibu sekalian, di perencanaan kinerja ini kita menyusun SKP ya. Nah, tentunya SKP ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama rencana hasil kerja, yang kedua kita menyusun perilaku kerja, dan yang ketiga adalah lampiran SKP-nya. Nah, tadi juga sempat disampaikan oleh Bu Mardian bahwasanya perencanaan kinerja ini adalah kita menyusun SKP melalui dialog kinerja ya. Nah, dialog kinerja ini terdiri dari anggota tim dan ketua tim yang tentunya nanti akan ada pembagian tugas ya, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Mardian. Nah, di dalam dialog kinerja ini nanti ada penetapan matriks pembagian peran dan hasil, kemudian dari situ nanti kita ekstraksi menjadi SKP ya Bapak Ibu. Nah, ini kita lewat saja terkait dengan ekspektasi. Nah, ekspektasi ini tadi tentunya ekspektasi ini adalah harapan ya, harapan dari pimpinan terhadap kinerja kita ya, kinerja anggota tim. Nah, proses penetapan dan klarifikasi ekspektasi ini
4 komponen ini. Yang pertama adalah rencana kinerja ya atau rencana hasil kerja plus perilaku kerja. Yang kedua adalah menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah skema pertanggungjawaban kinerja dan yang keempat adalah konsekuensi. Nah, kalau kita cek lagi sebetulnya proses penetapan dan klarifikasi ekspektasi ini menentukan yang pertama ini adalah SKP itu sendiri, lalu dari poin 2 sampai dengan poin keempat ini adalah lampiran SKP-nya ya. Jadi dialog kinerja ini mulai dari proses perencanaan kinerja awal sampai dengan akhir. Nah, tentunya harus mengacu kepada komponen-komponen yang sudah dicantumkan di dalam Permenpan 6. Yang pertama, penyusunan SKP atau perencanaan kinerja harus sesuai dengan Rensra. Yang kedua adalah PK unit kerjanya. Yang ketiga adalah Ortaker atau SOTK-nya. Yang keempat, rencana kinerja pimpinan. Yang kelima adalah kompetensi, keahlian, dan keterampilan pegawai. Dan yang keenam adalah prioritas. Jadi mana yang harus didahulukan, mana yang tidak perlu terlalu urgent gitu ya. Nah, jadi based on level of priority. Nah, selanjutnya ini mungkin contoh formnya ya Bapak Ibu, nanti bisa dicek. Nah, kemudian kita langsung ke penetapan perilaku kerja. Nah, penetapan perilaku kerja ini adalah hal yang tentunya juga baru ya. Nah, kalau sebelumnya itu penyusunan SKP itu hanya rencana kinerja saja ya. Jadi di Permenpan 8 kita hanya fokus di rencana kinerja. Nah, di Permenpan 6 ini mohon maaf. Nah, di Permenpan 6 ini selain di rencana hasil kerja, kita juga harus menyusun atau menetapkan perilaku kerja. Nah, perilaku kerja siapa? Nah, perilaku kerja bawahan ya. Jadi hal yang unik di Permenpan 6 ini kita perlu punya visi atau kita perlu punya ekspektasi terhadap perilaku bawahan kita gitu. Apa sih yang diharapkan dari bawahan kita dari ketujuh aspek perilaku ini? Nah, ini yang juga perlu ditentukan di awal tahun. Nah, selanjutnya ini adalah contoh-contoh saja ya, contoh-contoh SKP ya, formulirnya. Nah, kemudian setelah kita menyusun rencana hasil kerja, lalu kita menyusun atau men-shaping perilaku kerja ya Bapak Ibu sesuai dengan 7 core value berakhlak. Selanjutnya kita perlu menyusun lampiran SKP. Nah, lampiran SKP ini juga sesuatu hal yang baru Bapak Ibu ya, karena sebelumnya hanya rencana kinerja saja. Nah, di Permenpan 6 ini selain rencana kinerja, kita juga harus men-shaping perilaku kerja, lalu kita juga harus menetapkan lampiran SKP yang terdiri dari pertama ini adalah sumber daya ya. Sebetulnya sumber daya ini sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai rencana kinerja kita gitu ya. Apakah kita dalam prosesnya memerlukan SDM atau apakah kita dalam prosesnya ini memerlukan anggaran? Apakah kita memerlukan perlengkapan kerja seperti sarpras atau bahkan supervisi dari pimpinan atau juga mungkin ada hal-hal lain yang perlu ditambahkan. Jadi sebetulnya ini alat bantu ya Bapak Ibu, lampiran SKP ini alat bantu bagi kita untuk mencapai hasil kinerja kita. Jadi jangan sampai anggota tim ini dibebankan sesuatu yang berat tapi resources-nya nggak ada. Nah, jadi lampiran SKP ini adalah salah satu media untuk mengkomunikasikan atau untuk mendialogkan apa saja yang kita perlukan dalam mencapai rencana hasil kerja kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, selain resources, yang kita dialogkan juga adalah skema pertanggungjawaban. Nah, jadi kapan sih pimpinan kita itu menginginkan kita mensubmit hasil kerja kita gitu ya Bapak Ibu. Jadi katakanlah misalkan saya diminta untuk menyelesaikan sebuah draft ya, kayak seperti kemarin itu adalah SE nomor 1 ya, SE BKN nomor 1 tahun 2023. Nah, ini ada bentuk skema pertanggungjawabannya. Jadi Pak Dir ini menginginkan saya mensubmit progres itu misalkan sebulan sekali ya, atau bahkan kalau misalnya sudah urgent sekali ini 2 minggu sekali ya. Nah, jadi ini kita dialogkan di awal supaya nanti tidak miss gitu atau tidak tiba-tiba ditagih gitu ya. Nah, kalau misalnya tiba-tiba ditagih kan itu ada proses deg-degannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah deg-degan, tidak fokus, gagal fokus, jadi kita malah tidak bisa berkinerja. Nah, jadi ini kita sepakati di awal gitu ya, kita sepakati di awal supaya pada saat kita mengerjakan SKP, kita tahu kapan kita harus submit deadline seperti itu. Nah, kemudian selain jadwal pelaporan,
juga melampirkan bukti kinerja. Nah, bukti kinerja ini apa sih, apa ya istilahnya, eviden yang harus kita lampirkan ketika kita berusaha untuk mencapai rencana kinerja yang sudah disepakati. Nah, apakah bukti kinerjanya harus soft file atau harus hard copy? Karena kadang-kadang ada pimpinan yang kalau soft file itu kurang nyaman gitu ya. Jadi lebih nyamannya dengan bentuk hard copy seperti itu ya. Nah, jadi ini disepakati di awal seperti itu. Nah, ini juga tadi selain resources, kemudian juga skema pertanggungjawaban, lalu yang ketiga yang kita sepakati di dalam menyusun lampiran SKP adalah konsekuensi. Nah, yang pertama adalah konsekuensi positif dan konsekuensi negatif. Jadi konsekuensi positif ini berupa tentunya apa ya istilahnya, sebuah apa ya, sebuah tindak lanjut ya, bukan tindak lanjut. Sebetulnya ini adalah reward, tapi rewardnya itu antara atasan dan bawahan gitu ya. Jadi apa sih yang saya peroleh ketika saya selesai atau mencapai rencana hasil kerja yang sudah ditetapkan. Nah, karena ini deal antara atasan dan bawahan, maka konsekuensi positif maupun konsekuensi negatif ini juga tidak boleh keluar dari kewenangan atasan kita gitu ya. Semisal saya seorang analis kepegawaian muda dan atasan saya adalah Direktur Kinerja ASN. Nah, tentunya dalam memberikan konsekuensi positif, Direktur Kinerja ASN ini akan memberikan sebuah konsekuensi positif yang tidak keluar dari kewenangannya. Misalkan memberikan penugasan. Nah, memberikan penugasan baru yang mana penugasan itu saya berkesempatan untuk upgrade skill ya. Misalkan contohnya baru-baru ini saya diberikan konsekuensi positif untuk terlibat di event ACCSM ya atau ASEAN Civil Service Matters sebagai moderator. Nah, ini tentunya ada upaya peningkatan saya terutama dalam hal segi bahasa gitu ya, bahasa Inggris gitu ya. Jadi konsekuensi positif ini dengan penugasan baru, yang mana penugasan baru ini kita bisa ada upgrade skill atau upgrade kompetensi. Nah, ini sesuai dengan kewenangan beliau. Tapi kalau misalnya konsekuensi positifnya KPLB, nah itu kan terlalu jauh gitu ya. Nah, jadi harus disesuaikan dengan kewenangannya. Nah, kemudian juga konsekuensi negatif, ini berupa teguran atau pengalihan penugasan. Jadi kalau saya tidak berhasil menyelesaikan, maka itu akan diambil lalu dikerjakan oleh rekan saya, baik itu satu tim maupun di luar tim yang dianggap lebih berkompeten. Ya, ini artinya pimpinan tidak terlalu percaya dengan kita gitu ya, kalau misalkan sampai ada konsekuensi negatifnya. Nah, ini adalah salah satu contoh format lampiran sasaran kinerja yang mungkin masih agak asing ya Bapak Ibu, karena dari hasil pendampingan kami ada yang sudah mengisi, ada yang belum ya, tidak apa-apa ya. Jadi ini kita berproses saja ya. Jadi yang pertama ini resources, yang kedua skema pertanggungjawaban, dan yang ketiga adalah konsekuensi. Nah, selanjutnya adalah pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja. Nah, pada intinya di siklus yang kedua ini kita membreakdown ya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita susun di awal tahun, di SKP tahunan, itu akan kita breakdown menjadi rencana aksi ya. Nah, rencana aksi ini kenapa kita harus menyusun rencana aksi? Karena kalau rencana kinerja atau SKP kinerja itu kan tahunan ya Bapak Ibu, itu lebih gelondongan gitu ya. Seperti capaiannya itu mungkin baru akan dicapai di akhir tahun ya, atau di triwulan ketiga atau triwulan keempat. Nah, sementara dari bulan Januari kan tentunya kita sudah berproses ya. Nah, inilah yang kita lakukan di siklus kedua. Kita breakdown rencana kinerja yang sudah disusun di SKP tahunan menjadi rencana aksi yang lebih achievable ya gitu. Jadi lebih mudah. Jadi semisal kita punya target indeks RB berapa gitu ya. Nah, tentunya indeks RB ini kan baru keluar misalkan di triwulan 3 atau triwulan 4 atau bahkan tahun depannya lagi gitu ya. Nah, tapi menuju indeks RB itu kita sudah berproses dari mulai Januari. Misalnya kita sudah menyusun rencana aksinya, RATL-nya, MONEF-nya gitu ya, itu sudah berproses. Nah, itu yang kita breakdown di siklus yang kedua gitu ya, melalui pelaksanaan kinerja. Nah, ini juga sama ya, disepakati melalui dialog kinerja antara pimpinan dan pegawai. Nah, selanjutnya adalah pemantauan. Nah, pemantauan ini tentunya atas rencana aksi yang sudah kita susun tadi ya. Jadi
dalam hal proses untuk mencapai indeks RB itu, kita sudah menyusun RATL, kita sudah menyusun MONEF. Nah, ini yang kita pantau ya. Jadi ini yang dipantau oleh atasan. Bagaimana pelaksanaan MONEF RB-nya? Bagaimana pelaksanaan RATL-nya atau implementasi RATL yang sudah disusun di awal? Nah, itu dipantau oleh pimpinan. Nah, kenapa harus dipantau? Karena dari situ akan diberikan umpan balik ya. Jadi dari rencana aksi yang sudah kita lakukan diberikan umpan balik ya. Nah, umpan balik ini bisa langsung atau bisa juga tidak langsung ya. Jadi tidak perlu harus bertatap muka. Nah, di dalam Permenpan 6 umpan balik ini bisa 360 derajat ya. Jadi yang paling wajib memang atasan ya. Tapi rekan kerja setingkat, pegawai di bawahnya, atau pihak lain atau stakeholder lain yang berhubungan dengan kinerja itu juga boleh memberikan umpan balik. Tapi tentunya ini perlu diatur di peraturan internal ya, secara lebih detail. Oke, kemudian kita langsung saja ke, ini contoh-contoh nanti bisa dicek ya. Nah, selanjutnya pembinaan kinerja. Nah, pembinaan kinerja ini bisa diberikan melalui konseling kinerja atau juga bisa diberikan dengan bimbingan kinerja ya. Oke, ini kita lewat juga. Nah, selanjutnya yang menjadi titik fokus pemaparan saya adalah evaluasi kinerja ya. Nah, evaluasi kinerja ini tentunya Bapak Ibu juga sudah mungkin pernah melihat juga di Permenpan 6 ataupun di SE nomor 3 ya, SE Menpan nomor 3 tahun 2023. Nah, tentunya sebelum kita melihat atau mengupas lebih dalam terkait evaluasi kinerja ini, ada baiknya kita sama-sama menyimak mengenai definisi evaluasi kinerja ini. Nah, jadi evaluasi kinerja ini adalah proses di mana pejabat penilai kinerja mereview keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja pegawai selama waktu tertentu dan menetapkan predikat kinerja pegawai berdasarkan kuadran ya. Nah, jadi kalau kita merujuk pada definisi ini, maka pejabat penilai kinerja mereview ya keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja. Jadi sepaket nih Bapak Ibu. Hasil kerja plus perilaku ya. Hasil kerja plus perilaku kerja yang terdiri dari 7 aspek core value berakhlak ya. Dan ini selalu sepaket ya. Kalau Permenpan 8 kan perilaku kerja itu di akhir. Nah, kalau Permenpan 6 dia sepaket ya. Nah, dan menetapkan predikat kinerja. Nah, predikat kinerja pegawai ya. Nah, di sini pegawai berarti sangat baik, baik, butuh perbaikan, kurang atau sangat kurang. Berdasarkan apa? Berdasarkan kuadran kinerja. Nah, berarti kalau berdasarkan kuadran sudah tidak ada lagi angka-angka sebagaimana di Permenpan 8. Nah, evaluasi kinerja ini ya, yang pertama pejabat penilai kinerja yang dapat melakukan evaluasi kinerja adalah atasan langsung atau pejabat lain yang diberikan pendelegasian kewenangan. Contohnya pejabat lain yang diberikan pendelegasian kewenangan ini adalah PLT atau PLH seperti itu ya. Nah, PLT atau PLH dapat diberikan kewenangan oleh atasan dari pejabat penilai kinerja untuk menilai kinerja. Dan pejabat fungsional juga bisa ya menjadi PLT ataupun PLH. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu mendapatkan penugasan dari unit lain, maka pimpinan unit kerja lain yang memberikan penugasan ini memberikan umpan balik ya. Adapun ratingnya itu diberikan oleh rating kinerjanya diberikan oleh atasan kita ya di unit kerja asal seperti itu. Nah, selanjutnya pejabat fungsional dapat memperoleh delegasi kewenangan sebagai pejabat penilai kinerja sepanjang pejabat fungsional dimaksud ini memimpin unit kerja atau unit kerja mandiri ya sebagaimana sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Jadi semisal Pak Ferry sebagai analis sebagai Widya Iswara Madya ditugaskan menjadi PLT Direktorat A gitu ya. Nah, ini sebagai PLT Direktorat A Pak Ferry ini bisa memberikan penilaian kepada jajaran di Direktorat A ya, tentunya kapasitasnya sebagai PLT seperti itu ya. Tapi kalau kapasitas sebagai Widya Iswara tentunya tidak karena sebagai Widya Iswara kan kita tidak memiliki staf ya. Nah, tapi sebagai PLT Direktorat A maka Pak Ferry ini memberikan penilaian kepada jajaran di bawahnya. Nah,
penilaiannya ini penilaian yang seperti apa, Bu? Nah, tentunya baik penilaian periodik maupun penilaian tahunan ya. Jadi eh, merujuk pada definisi evaluasi kinerja tadi, penilaian atau evaluasi kinerja itu dilakukan terhadap hasil kerja dan perilaku kerja ya, baik secara periodik maupun tahunan. Nah, berarti secara periodik pun Bapak Ibu perilaku kerjanya juga dinilai. Nah, tergantung periodiknya ini apakah bulanan atau triwulanan. Nah, kalau kami kebetulan kami di BKN ini sudah bulanan ya. Jadi karena sudah bulanan, maka setiap bulan kami mendapatkan hasil penilaian kinerja yang mana di dalam hasil penilaian kinerja itu ada hasil kerja dan juga ada perilaku kerjanya. Jadi sepaket. Jadi bulan ini misalnya bulan Januari bisa aja perilaku kerja saya misalnya di atas ekspektasi atau ya di atas ekspektasi. Kemudian hasil kerjanya di atas ekspektasi. Berarti rating saya predikat saya misalnya sangat baik. Nah, tapi nanti di bulan selanjutnya bisa aja predikat saya turun. Yang tadinya sangat baik jadi baik gitu ya. Nah, jadi ini tentunya bisa berubah-berubah ya tergantung periodiknya. Nah, jadi perilaku kerja ini juga tentunya akan mengikuti juga ya. Jadi misalnya Januari saya di atas ekspektasi, Februari mungkin bisa sesuai ekspektasi atau misalnya bulan Maret di bawah ekspektasi gitu ya. Jadi kita cek perilaku kerja staf atau bawahan itu secara periodik. Nah, kalau tahunan ini prosesnya sama ya, sama seperti Permenpan 8. Jadi hasil kerja selama 1 tahun full dan perilaku kerja selama 1 tahun full ini dievaluasi. Nah, adapun tahapan-tahapan penilaiannya, sebagaimana yang tadi juga sudah disampaikan Mbak Mardian, yang pertama adalah kita menetapkan kinerja organisasi secara periodik, ya ini kalau yang periodik. Kalau yang tahunan, kita menetapkan capaian kinerja organisasi tahunan, ya. Jadi tahapannya sebetulnya sama, hanya saja objek untuk menetapkan capaian kinerjanya berbeda. Kalau periodik itu kita menetapkan capaian kinerja organisasi itu dari rencana aksi dan trajektori target. Nah, ini apa sih, Bu? Nah, nanti saya berikan contohnya. Sementara kalau di penilaian tahunan, capaian kinerja organisasi diberikan berdasarkan capaian IKU secara 1 tahun penuh ya atau capaian SKP selama 1 tahun penuh dan indeks reformasi birokrasinya ya. Kalau di SE Menpan nomor 3 mungkin ada variabel proses juga ya. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah menetapkan pola distribusi. Nah, jadi berdasarkan capaian kinerja organisasi, kita akan menetapkan pola distribusinya. Kalau capaian organisasinya sangat baik, berarti pasti grafiknya juga sangat baik. Kalau capaian kinerja organisasinya baik, pasti grafiknya juga bentuknya baik ya dan seterusnya. Intinya yang nomor 2 ini akan mengikuti nomor 1 ya. Jadi nomor 2 ini ngikut ya nomor 1. Jadi bentuknya seperti apa, bentuk grafiknya seperti apa, baru nanti ditentukan siapa-siapa saja yang masuk ya seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Mardian. Kalau grafiknya sudah ada ya, nanti tinggal kita cek siapa saja nih yang masuk ya, yang masuk ke dalam grafik atau kurva tersebut ya. Nanti saya perlihatkan bentuk grafiknya. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan siapa-siapa saja yang masuk berdasarkan capaian organisasi ya, lalu tahap ketiga adalah menetapkan predikat kinerja pegawai ya. Nah, ini sudah individu per individu. Kalau yang tahapan 1 dan tahapan 2 ini levelnya level unit organisasi ya, unit kerja. Yang ketiga ini level individu ya. Nah, ini yang membedakan ya. Nah, ini juga sama ya, predikat kinerja tahunan ini adalah predikat kinerja individu. Jadi tahapan nomor 1 itu adalah predikat kinerja unit organisasi. Tahap yang kedua adalah pola distribusi kinerja organisasi. Tahap yang ketiga adalah predikat kinerja pegawai. Nah, ini yang harus kita pahami betul-betul ya, yang tahap yang ketiga ini, Bapak Ibu. Nah, oke, kita akan membahas lebih detail. Yang pertama adalah menetapkan capaian kinerja organisasi ya. Jadi berdasarkan jadi kita cek dulu nih yang akan kita lakukan evaluasi ini apakah periodik atau tahunan gitu ya. Karena beda objek ya. Jadi kalau misalkan periodik ya, untuk menetapkan predikat periodiknya kita tetapkan berdasarkan rencana aksi, perjanjian kinerja atau capaian trajektori target.
Nah, sementara kalau yang capaian tahunan itu capaian keseluruhan selama 1 tahun. Jadi kalau tahunan ini saya rasa tidak masalah ya, karena kita sudah biasa melakukan penilaian di akhir tahun. Nah, tentunya yang periodik ini nih yang baru ya, yang tadi Mbak Mardian sampaikan masih disusunkan juklaknya ya oleh teman-teman di Kementerian PAN dan RB. Bagaimana cara menetapkan capaian periodik ya. Jadi capaian periodik unit organisasi itu berdasarkan capaian rencana aksi atau trajektori target. Nah, ini seperti 5 apa menit sih? lagi Bu Susan. Baik, ya. Baik. Nah, capaian kinerja organisasi ya atau trajektori target dan rencana aksi ini bisa kita cek ya di sini contoh-contohnya. Semisal ASDEP 2 ini memiliki indikator indeks penyelesaian kebijakan manajemen talenta. Nah, di sini ada rencana aksinya. Jadi untuk manajemen talenta ini yang harus dibutuhkan ya rencana aksinya yang pertama adalah guiding principle, yang kedua naskah akademik, dan yang ketiga adalah MOU. Nah, ini yang nanti akan dinilai sebagai capaian rencana aksi periodik ya, sebagai capaian organisasi periodiknya. Oke, nah selanjutnya untuk trajektori target sebetulnya yang di breakdown ini adalah outputnya. Jadi kalau outputnya banyak seperti ini 100 juta, ini bisa dipecah. Triwulan 1 15 juta, triwulan 2 40, dan selanjutnya. Nah, oke, selanjutnya ini pola distribusi, ya ini kurva-kurvanya, ya. Nah, selanjutnya predikat kinerja pegawai. Nah, predikat kinerja pegawai ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah menetapkan rating hasil kerja, yang kedua adalah rating perilaku kerja, dan yang ketiga adalah predikat berdasarkan kuadran kinerja, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, tahap penentuan rating hasil kerja ini bisa kita cek ya Bapak Ibu, sehingga nanti hasilnya ya, hasilnya itu bisa kita masukkan ke dalam kuadran kinerja ya. Sebentar. Nah, untuk perilaku juga sama ya. Jadi ada 3 level, di atas ekspektasi ya, sesuai ekspektasi, dan di bawah ekspektasi ya Bapak Ibu. Nah, rencana hasil kerja juga sama. Ada di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di bawah ekspektasi. Nah, ini yang nanti akan kita ramu ke dalam kuadran sehingga kita akan memperoleh predikat kinerja ya. Semisal untuk hasil kerja, kalau misalkan secara keseluruhan hasil kerja kita adalah di atas ekspektasi dan perilaku kerjanya misalkan juga di atas ekspektasi, maka kita akan mendapatkan predikat sangat baik ya. Nah, tentunya kalau hasil kerja kita di atas ekspektasi, tapi perilaku kerja kita di bawah ekspektasi, maka predikat kinerja kita adalah kurang ya, atau misconduct ya. Nah, ini tentunya sepemahaman saya LAN sudah mengadopsi aplikasi kami ya, aplikasi kinerja BKN. Nah, untuk proses evaluasi kinerja di dalam aplikasi itu sudah kami akomodir, jadi sebetulnya tinggal memasukkan saja feedback, rating, dan seterusnya, nanti akan keluar secara otomatis predikatnya, seperti itu. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan terkait penilaian kinerja. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Moderator, kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susan. Ini juga sudah luar biasa sharingnya kepada kami, para WDI Suara. Tapi nanti banyak diskusi ini tentang bagaimana menilai kinerja organisasi, kemudian juga akan disampaikan kepada kerja individual nantinya. Seperti apa strateginya? Karena memang logiknya kan bentuknya biasanya adalah kita sebut dengan kontribusi, tapi sekarang kan distribusi lagi, seperti cascading awal lagi. Dan nanti juga siapa yang menilai kinerja organisasi, itu jadi PR berat lagi, nanti seperti apa ke depan. Baik, teman-teman kalau bisa kasih applause secara digital ya, reaction ya, kepada Bu Susan dan juga tadi Bu Mardia seperti saya ini, boleh dong sekali-sekali dong, kasih dong sedikit.